Hello viewers, di video Totox kali ini gue bakalan ngebahas tentang Nissan Livina X-Gear yang 1500cc dengan transmisi CVT ya. Jadi ayo kita lihat bagaimana mobil ini ya. Mobil yang gue pakai kali ini yaitu tahun perakitannya tahun 2014, dan mobil ini sebenarnya udah beredar dari tahun 2013, dan sayangnya tahun 2016 ini mobil ini udah tidak diproduksi ya. Soalnya mobil yang gue pakai ini, jangan lupa mobil yang gue pakai ini yaitu Livina versi 5 seater ya. Tapi yang dijual oleh Nissan sekarang tinggal yang 7 seater aja, alias all new Grand Livina ya. Nah, di eksteriornya kita akan melihat dimensinya dulu atau ukurannya ya. Jadi ukurannya menurut gua untuk sebuah hatchback yang dijadikan crossover gitu ya, kayak SX4 gitu, mobil ini cukup besar, yaitu panjangnya sendiri 4,3 meter dan lebarnya itu 1,7 meter ya. Dengan ukuran yang lebih besar itu, kita bisa lihat kalau Nissan itu mendesain mobil ini agar menjadi hatchback yang roomy gitu, hatchback yang ruang kabinnya tuh enak gitu ya, soalnya lega dan lain-lain. Jadi mobil ini lebih besar dari mobil saingannya di kelasnya ya. Secara desain menurut gue mobil ini masih mirip dengan Livina biasa ya, namun dengan fender plastiknya yang tidak dicat dan bumpernya juga ada plastik yang tidak dicat itu. Jadi mereka itu ingin memberikan kesan SUV ya dari sebuah Livina. Cuma sayangnya menurut gue tidak terlalu berhasil, soalnya menurut gue masih terlalu mirip dengan Livina yang biasa ya. Untuk desain depannya kita bisa lihat di bumpernya seperti biasa ya, ada plastik yang tidak dicat itu biar gagah katanya. Terus ada fog lamp juga. Terus katanya sih grillnya diubah, cuma perubahannya nggak terlalu kentara ya menurut gue ya. Menurut gue headlampnya desainnya bagus sih daripada yang dulu ya, soalnya lebih keren gitu ya bentuknya ya. Cuma sayangnya belum ada proyektor, cuma pada zamannya mobil ini desainnya cukup bagus ya. Untuk bagian sampingnya masih mirip dengan Livina, cuma gue merasa lebih gagah soalnya ada fender yang plastik itu, dan peleknya juga desainnya beda, dan yang utamanya itu yang paling berbeda itu adanya roof rail di atas ya. Nah, ada yang menarik dengan desain belakangnya yaitu lampu remnya, soalnya menurut gue mirip lampu remnya mirip yang punya Ford EcoSport ya, jadi cukup unik juga. Sekarang kita bakalan masuk ke interiornya ya, dan di interiornya sendiri sesuai dengan desain awal dari mobil ini, yaitu pengen menjadikan Livina itu sebagai hatchback yang roomy gitu ya. Kelegaan kabinnya sangat bagus, cuma sayangnya suasana kabin dari X-Gear ini menurut gua sangat suram, soalnya warna interiornya itu hitam. Bahan material dari dashboardnya lumayan bagus ya, plastik ketok juga, plastiknya lumayan tebal gitu ya, jadi kualitasnya oke lah. Untuk instrumen clusternya menurut gua nggak terlalu menarik, soalnya desainnya biasa aja. Cuma untuk MID-nya mengingatkan gua akan Nissan Juke ya. Untuk head unitnya agak mengecewakan bagi gua, soalnya head unitnya itu bukan display dengan touchscreen, melainkan double din biasa. Jadi agak mengecewakan, harusnya udah ada berlayar-layar gitu ya, jadi kesannya canggih gitu. Dan kita bisa lihat juga AC-nya masih analog, cuma sumpah gue kedinginan sekarang, jadi AC-nya sangat dingin ya. Oke juga kalau misalnya lu di Jakarta AC-nya oke banget sih, tapi kalau di Bandung kayak gue sekarang ngetes nih, gue lagi di Bandung, super dingin AC-nya, super dingin. Untuk bagian belakangnya, untuk headroom dan legroom sangat luas, sangat lega. Cuma sayangnya belum ada reclining ya, jadi agak tegak posisi duduknya. Sekarang kita bisa lihat bagasinya. Menurut gue bagasinya cukup baik, ukurannya cukup lega, dan untuk sekelasnya salah satu yang paling lega ya menurut gue. Nah, sekarang gue bakalan ngebahas tentang mesinnya ya. Mesinnya menurut gue cukup bagus, yaitu 1500cc dengan teknologi dual injektor dengan katup variabel juga. Jadi teknologinya cukup bagus. Tenaganya sendiri 107 horsepower atau 109 PS ya, dan torsinya sendiri itu 148 Nm. Dan mesinnya ini dipadukan dengan teknologi transmisi yang cukup canggih, yaitu Xtronic CVT ya.
Secara keseluruhan mesin dan transmisinya menurut gue cukup sama dengan yang digunakan dengan Nissan Juke. Cuma sayangnya di Nissan Juke itu kan ada drive mode ya, jadi ada Eco, mode normal sama mode sport ya. Di mobil ini nggak ada, jadi kayaknya cuma mode normal biasa aja terus seumur hidup ya. Yang gue suka dari mobil ini itu, gue tuh dulu pernah nyetir Nissan Juke dan gue ngerasa kalau mobil itu sangat irit. Bagusnya lagi mobil ini memiliki mesin dan transmisi yang sama, jadi gue yakin mobil ini juga sama iritnya dengan Nissan Juke ya. Oh, ada S-Class. Hai. Oh enggak, Maybach. Waktu digas mobil ini rasanya sangat halus, bahkan terlalu halus. Tapi gue nggak ngerasa frustasi, soalnya mobil ini nggak berasa seperti kekurangan tenaga, tapi lebih karena karakter CVT-nya yang membuat mobil ini halus. Jadi untuk mencari kenyamanan mobil ini sangat bagus, tapi untuk berkendara agresif, gue yakinkan lo nggak akan beli Livina untuk mencari mobil yang untuk dikendarakan secara agresif. Jadi secara keseluruhan untuk mesin dan transmisinya gue suka karakter dari mobil ini, soalnya sangat halus dan terasa sangat solid. Jadi mesinnya lebih halus suaranya daripada Honda, dan transmisinya juga terasa lebih halus dari Honda ya. Jadi gue layak memberikan apresiasi untuk mobil ini untuk kenyamanannya. Cuma sayangnya untuk performa agak terlalu membosankan. Nah, sekarang gue bakalan ngebahas tentang handling dan kenyamanan dari mobil ini ya. Nah, untuk handlingnya sendiri, mobil ini sangat bagus untuk kelasnya. Tingkat kelimbungannya sangat minim ya, jadi nggak limbung sama sekali. Jadi untuk kecepatan tinggi nggak terlalu limbung, dan untuk berpindah jalur di tol gitu ya, rasanya sangat stabil dan nyaman ya. Jadi gue sangat memuji handling dari mobil ini. Mobil ini itu terkenal dengan rasa berkendaranya yang seperti sedan ya. Jadi MPV tapi rasa berkendaranya kayak sedan ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita di kompleks itu kan banyak polisi tidur ya, kayak di depan nih ya. Di mobil ini tuh sangat nyaman ya. Jadi rasanya untuk LMPV tuh aduh sangat nyaman sekali. Gue mengakui deh kalau mobil ini tuh pengendaraannya seperti sedan dan bantingannya tuh empuk banget. Jadi untuk kelasnya sangat empuk. Pokoknya untuk kenyamanan mobil ini salah satu yang terbaik untuk kelasnya. Dan untuk harga 250 juta tuh sangat nyaman. Wow, ada Mercy Estate ya, Mercy tua Estate. Jadi hari ini cukup banyak Mercy yang aneh-aneh ya. Nah, untuk kenyamanannya, untuk cruising gitu-gitu sangat enak ya mobil ini. Jadi untuk di harga yang di bawah 250 juta itu mobil ini salah satu yang terbaik kenyamanannya. Dan handlingnya juga cukup baik. Jadi rasanya poin plus dari mobil ini yaitu handling dan kenyamanan dari mobil ini. Terus jangan lupa di pengeremannya itu kita mendapatkan ABS, EBD, dan SA ya. Jadi cukup lengkap ya fitur keamanannya ya. Oke, setelah gue nyobain mobil ini, gue mendapatkan kesimpulan dari mobil ini ya. Jadi mobil ini itu menurut gue kenyamanannya sangat bagus, sangat enak juga, empuk bantingannya. Terus kalau misalnya lu perjalanan jauh dan cruising di tol gitu ya, sangat stabil dan nyaman. Gue melihat beberapa faktor yang membuat mobil ini kurang populer, yaitu fiturnya. Fiturnya terlalu sedikit. Jadi mobil ini itu head unitnya terlalu biasa, dan AC-nya juga masih analog biasa kayak putaran kompor kalau kata orang-orang. Jadi fiturnya sangat sedikit ya. Bagi kalian yang penasaran dengan mobil ini waktu baru tahun 2014 harganya itu 211 juta. Cuma sayangnya sekarang mobil ini udah nggak dijual lagi oleh Nissan Indonesia ya. Untuk mobil yang gue tes ini, harga bekasnya sendiri berkisar antara 160 juta hingga 190 juta untuk harga mobil bekas di Jakarta ya. Jadi cukup menarik. Nah, gue akan memberikan rating yang cukup bagus untuk mobil ini, yaitu berapa ya? 7,5 deh. Soalnya mobil ini itu kualitasnya sangat baik, cuma sayangnya fiturnya kurang, jadi amat disayangkan ya. Oke, gue akhirin videonya di sini. Kalau misalnya lu ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya lu suka sama video ini, like. Kalau lu pengen video tentang otomotif juga bisa subscribe juga. Aduh, makasih banget udah nonton semuanya. Salam sukses untuk semuanya. Thanks guys.